Bahasa dengan MKKS SMA Swasta Provinsi Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua, kata sambutan sekaligus arahan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau kepada Bapak Toha Mahsum MAG, kita persilahkan. Baik, Pak Maidia selaku Sekretaris MKKS swasta, SMA swasta ya Provinsi Riau. Mohon dibantu itu paparan saya bisa saya paparkan ya, sekaligus memaparkan dalam forum pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Karyawan YS ya selaku Ketua Umum MKKS Swasta Provinsi Riau, Pak Maidia ya selaku Sekretaris, yang saya hormati para kepala sekolah ya beserta para guru yang hadir dalam kesempatan ini. Dan sekaligus juga narasumber Pak Bambang dan Ibu Yeni dan beberapa anggota UKPI yang pada kesempatan ini telah hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi giat UKPI Adapti Merdeka yang diselenggarakan pada pagi menjelang siang ini dapat berjalan dengan baik, lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum para narasumber memberikan materi berkaitan dengan seluk-beluk giat UKPI Merdeka kepada para peserta, mohon izin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan program-program prioritas yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi beserta produknya dan sekilas juga mengenai uji kemahiran berbahasa Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di layar Bapak dan Ibu ini ada aplikasi Super Halo Bahasa. Ya. Ini dalam aplikasi ini ada beberapa fitur, ya. Ada EJD, kemudian juga ada KBBI, ada UKBI, ada BUDI, ada BIPA, ada konsultasi ahli bahasa. Ini semuanya ya layanan-layanan kami yang harus kami lakukan untuk melayani masyarakat berkaitan dengan masalah kebahasaan seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengunduh ya aplikasi Halo Bahasa ini agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau Bapak dan Ibu berkeinginan untuk misalkan mencari kata yang gagasannya belum diketahui, bisa dibuka KBBI, termasuk juga kalau berkeinginan di perkembangan dengan EJD edisi 5, silahkan juga bisa diklik di fitur ini. Lanjut Bapak Media. Berikutnya adalah program prioritas Balai Bahasa Provinsi Riau. Ini ada 3 program prioritas. Yang pertama berkaitan dengan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah pelindungan bahasa dan sastra.
Untuk program prioritas yang pertama, literasi kebahasaan dan kesastraan, ini didukung oleh 3 KKLP. Ya. KKLP ini kelompok kepakaran dan layanan profesional. Yang pertama adalah KKLP perkamusan dan peristilahan. Lalu yang kedua adalah KKLP UKBI, ini di bawah koordinasi Ibu Yeni. Dan yang ketiga adalah KKLP literasi. Yang keempat adalah KKLP pembinaan dan bahasa hukum. Kemudian program prioritas yang kedua, internasionalisasi bahasa Indonesia, ini didukung oleh 2 KKLP, KKLP BIPA, BIPA ini bahasa Indonesia untuk penerus asing, dan yang kedua adalah KKLP penerjemahan. Dan yang terakhir, program prioritas yang terakhir, yang ketiga adalah pelindungan bahasa dan sastra. Ini didukung oleh KKLP pelindungan dan pemodernan. Saat ini sudah berganti namanya, belum saya ubah tadi, KKLP kelompok kepakaran pelindungan bahasa dan sastra, pemodernan bahasa dan sastra. Intinya sama seperti itu, hanya berubah nama biar mungkin menurut kawan-kawan lebih menarik begitu. Lanjut Pak Aidia. Jadi itu tadi Bapak dan Ibu ya, layanan produk-produk kami dan juga program prioritas yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu agar tentunya ketika Bapak dan Ibu menginginkan layanan-layanan yang ada di balai bisa dikomunikasikan dengan baik dan tentunya juga mengetahui program-program prioritas kami. Ya, silakan kalau ingin memperdalam terkait dengan program prioritas, nanti bisa dalam forum tersendiri atau bisa berkunjung bersilaturahim ke Balai Bahasa Provinsi Riau. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, lanjut Bapak dan Ibu. Mohon untuk paparan berikutnya, Pak. Ya, ini sebetulnya dasar hukum ya, berkaitan dengan produk-produk kami ya, termasuk juga uji kemahiran berbahasa Indonesia mulai dari Sumpah Pemuda, kemudian Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 36, kemudian juga Undang-Undang Dasar 45 pasal 32, Permendikbud nomor 42 tahun 2019, lanjut kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, kemudian juga Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2014, dan berikutnya yang terakhir Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Lanjut Bapak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon lanjut Pak. Apakah ada kesulitan teknis? Lanjut Pak. Sepertinya terkendala jaringan Pak Media. Halo Pak, lanjut Pak. Ya lanjut. Ya. Lanjut Bapak. Kemudian berkaitan dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Ya. Ini sekadar informasi ya. UKBI ada tip UKBI adalah tes standar ya untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia baik secara tertulis maupun lisan bagi penutur bahasa Indonesia, juga baik penutur jati maupun penutur asing. Tes UKBI meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan kemahiran berbicara, serta kemahiran dalam merespon kaidah berbahasa Indonesia. Jadi
KBI isinya itu meliputi seksi mendengarkan, kemudian juga seksi membaca, kemudian ada juga seksi merespon kaidah, kemahiran juga ada seksi menulis, dan juga ada seksi berbicara. Nah, nanti selebihnya berkaitan dengan hal ini akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibu Yeni dan kawan-kawan. Berikutnya UKBI perlu diketahui juga adalah instrumen yang sahih ya dan andal untuk mengukur kemahiran bahasa Indonesia dari kontinum kemahiran pada jenjang terendah hingga yang tertinggi. Ya. Adapun aspek-aspek yang akan diukur dalam UKBI ini adalah yang pertama adalah sintas ya, kemahiran berbahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari untuk memenuhi kebertahanan hidup ya. Nah, kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek sosial. Ini adalah kemahiran berbahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari untuk berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Dan berikutnya adalah aspek vokasional, adalah kemahiran berbahasa yang digunakan dalam berkomunikasi untuk kebutuhan keprofesionalan. Dan yang terakhir adalah aspek akademik. Nah, ini kemahiran berbahasa yang digunakan dalam berkomunikasi untuk kebutuhan keilmihan. Ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya aspek-aspek ini. Dan tentunya ini aspek yang bisa diketahui dan dimanfaatkan untuk memetakan siswa-siswa yang mengikuti kegiatan ini. Lanjut, Media. Ya. Ini peluncuran UKBI Adaptif Merdeka yang disosialisasikan pada pagi ini telah diluncurkan oleh Mendikbud tepatnya hari Jumat pada tanggal 29 Januari tahun 2021 ya. Pengembangan UKBI Adaptif Merdeka menurut Pak Nadiem ini merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam pemajuan kebahasaan dan kesastraan melalui lompatan dalam hal desain dan sistem layanannya. Jadi sebelumnya UKBI ini adalah berbasis kertas ya. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu diperbarui, perlu ditindaklanjuti ya, baik itu sistemnya maupun polanya. Ya. Jadi ini UKBI Adaptif Merdeka ini merupakan sebuah inovasi ya, yang perlu diapresiasi oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ini standar kemahiran berbahasa Indonesia, pemeringkatan UKBI, ini mulai dari yang teratas, ini istimewa, ini skornya adalah 725 sampai 800, kemudian yang kedua sangat unggul, berikutnya unggul, madya, semenjana, marginal, dan terbatas. Ya, ini standar-standar UKBI yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semua. Lanjut. Ini standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur jati ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan dalam komunikasi dengan bahasa Indonesia berdasarkan klasifikasi baku Jabatan Indonesia. Jabatan Indonesia terdapat 10 tingkatan jabatan profesional. Ini klasifikasi jabatan ini dan standar kemahiran berbahasa Indonesia ini terdapat di dalam Permendikbud ya. Jadi sudah ada Permendikbudnya. Ya.
Ini klasifikasi jabatan TNI atau Polri, ya, jabatan pimpinan kesatuan. Ini standarnya adalah nilainya unggul. Ya, bagi anggota Polri, TNI ini madya. Kemudian untuk klasifikasi jabatan manajer, pimpinan lembaga ini harus unggul, sangat unggul. Ya. Kemudian ikuti manajer produksi, manajer keuangan, ini nilai atau standar kemahirannya harus madya, dan pimpinan eksekutif ini harus unggul, rektor sangat unggul, kepala sekolah unggul. Jadi kalau dalam forum ini yang hadir Bapak Ibu kepala sekolah, ya setidak-tidaknya ketika menggunakan standar UKBI ini nilainya unggul, ya, dan tes dan UKBI ini juga sudah dimanfaatkan oleh Kemendikbud dalam rangka untuk rekrutmen para pejabat pimpinan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Ya, minimal unggul lah, untuk para pejabat yang berkeinginan untuk mengikuti assessment atau open bidding seperti itu. Lalu untuk pengacara, notaris, penyiar unggul, ya. Kalau ini pekerja pengolahan kerajinan, ya nilainya semenjana. Kerja kasar semenjana, marginal tidak apa-apa. Ya, ini sudah supir malah madya. Ini memang supir juga perlu kejelian dan perlu pemanfaatan komunikasi yang cukup bagus. Ya. Lanjut. Ini standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi pelajar dan mahasiswa. Ya. UKBI ini kan bisa dimanfaatkan untuk anak SD, untuk anak SMA, anak SMP, S1, dan bahkan pasca sarjana. Ya, untuk sekolah dasar ini marginal, ini sudah bagus lah. Nah, sudah misalkan anak SD mendapatkan nilai 330, ini sudah memenuhi kriteria. Ya. Kemudian untuk anak SMP ini standar kemahiran berbahasa Indonesianya semenjana, tapi juga ada anak SMP yang mendapatkan unggul, ya tidak sedikit yang mendapatkan unggul. Lalu untuk SMA setidaknya memiliki standar kemahiran berbahasa Indonesia pada peringkat madya. Ya, kemudian S1 unggul, pascasarjana sangat unggul. Ya, ini standar kemahiran berbahasa Indonesia bagi pelajar dan mahasiswa yang sudah dituangkan dalam Permendikbud, gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, itu sekilas berkaitan dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia, dan nanti berkaitan dengan giat UKBI dan seluk-beluknya akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Jadi mohon manfaatkan forum ini dengan baik sehingga pemahaman berkaitan dengan UKBI ini bisa dipahami dengan baik begitu. Dan berikutnya nanti saya harapkan tentu pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia di lingkungan SMA swasta yang ada di Provinsi Riau bisa dilaksanakan, dan selama 3 hari mulai dari Rabu, Kamis, dan Jumat kami bersama tim kemarin sudah menyosialisasikan giat UKBI ini juga kepada para kepala sekolah SMP dan para sekolah SMA yang ada di lingkungan Kabupaten Meranti, dan nanti juga akan kita teruskan di kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi kemarin di Kabupaten Meranti ini masih mengawali sosialisasi giat UKBI pada tahun 2024 ini. Saya pikir itu saja Pak Bambang yang dapat saya sampaikan dalam forum kesempatan ini, dan saya akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Media. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak ya. Terima kasih banyak materinya pada kita semuanya. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki ke acara selanjutnya, pemaparan materi sosialisasi giat UKBI Adaptif Merdeka oleh narasumber. Dalam hal ini akan dipandu oleh moderator. Kepada Bapak Dr. Bambang Karyawan YS, MPD, kita persilahkan. Terima kasih Pak Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara pemaparan tentang giat UKBI Adaptif Merdeka, tadi Pak Toha Maksum selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau telah memaparkan tentang esensi uji kemahiran berbahasa Indonesia. Saya selaku kepala sekolah yang pernah di dua tempat, yaitu di Duri dan kali ini di Pekanbaru, merasakan manfaat luar biasa dari pelaksanaan program pemerintah ini, uji kemahiran berbahasa Indonesia, dalam rangka untuk penguatan literasi membaca sekaligus numerasi anak-anak kita di sekolah, gitu kan? Mengapa kami MKKS mencoba menjadikan ini salah satu cara kita untuk bisa mengangkat martabat bangsa melalui bahasa Indonesia. Kemudian ujung-ujungnya adalah prestasi pembelajaran anak kita melalui literasi membaca dan numerasi. Karena ada begitu banyak manfaatnya, salah satunya kalau dengan secara sederhana, sebelumnya kita mungkin mengenal namanya tes TOEFL ya, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah sangat familiar di mata anak-anak dalam proses pengalamannya untuk menguji kemahiran mereka dalam berbahasa asing gitu kan, khususnya bahasa Inggris. Kali ini bahasa Indonesia dengan menjadikan uji kemahiran berbahasa Indonesia ini salah satu cara alat ukur untuk menguji kemampuan kita dalam berbahasa. Tentunya program yang telah dialokasikan begitu besar tentunya untuk membuat ini perlu kita dukung bersama dan ujung-ujungnya juga untuk sekolah kita dan anak-anak kita. Nah, kesempatan kali ini ada Ibu cantik kita yang dari Balai Bahasa Provinsi Riau yang sangat tekun, yang tak habis-habis bagaimana gigihnya memperjuangkan UKBI ini agar masuk ke setiap ceruk sekolah di kampung kah, di kota kah, untuk kita bisa bagaimana ayo berpartisipasi dalam UKBI Adaptif Merdeka ini. Terima kasih tentunya kepada pihak Balai Bahasa Provinsi Riau yang telah mau bekerja sama dengan MKKS untuk sama-sama memajukan pendidikan kita dengan cara salah satu caranya dengan UKBI ini atau uji kemahiran bahasa Indonesia. Mari Bapak Ibu tanpa berpanjang lebar, kalau tadi Pak Toha selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau telah esensi UKBI, kali ini Bu Yeni lebih detail lah, lebih detail kaitannya dengan giat UKBI-nya. Bapak Ibu sebagai gambaran, selain untuk pembelajaran di sekolah, untuk penguatan literasi membaca dan numerasi, ada kegiatan yang diprogramkan apresiasi giat UKBI. Alhamdulillah kami dengan bimbingan dari Bahasa Provinsi Riau, saya masa kepemimpinan saya 2 kali dapat apresiasi untuk uji kemahiran berbahasa Indonesia ini. Hadiahnya bisa untuk pengembangan sekolah untuk berkaitan dengan literasi ini. Silakan Bu Yeni Maulina, silakan untuk mengenalkan diri langsung saja ya, karena Ibu ini tak perlu dikenalkan karena sudah sangat dekat lah dengan kita sebagai guru sekolah. Silakan Bu Yeni, waktu secukupnya untuk menjelaskan tentang giat UKBI Adaptif Merdeka ini. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas berkah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di ruang virtual ini, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Balai Bahasa Provinsi Riau sebagai Ketua Regu kami, Bapak Toha Masum, yang bersedia meluangkan waktu yang sangat eh, eh, luar biasa jadwal kegiatan beliau, tapi alhamdulillah bersedia untuk membuka dan memberikan penguatan terkait pemanfaatan UKBI. Pak Bambang Karyawan selaku Ketua MKKS SMA Swasta Provinsi Riau yang memberikan jalan baik kepada kami untuk bisa mengenal Bapak pada pagi hari ini. Dan juga saya salam kompak kepada tim kami di kelompok kepakaran layanan dan profesional UKBI. Ada Ibu Marneti, Ibu Irfariati, dan Nabangda saya, Khairul Asmi, yang selalu kami berkomitmen untuk terus mengawal pemanfaatan UKBI ini di Provinsi Riau, Bapak dan Ibu. Dan tentunya yang saya banggakan, Bapak dan Ibu, Kepala SMA sederajat, saya meyakini tidak hanya ada SMA yang saat ini bergabung ya, Pak Bambang, semoga ada dari SMK juga, yang lainnya yang bisa memberikan ruang warna yang baru untuk giat apresiasi UKBI di tahun 2000. Sejak Bu Yen. tahun 2021 sampai Sinyalnya mungkin Pak. Sinyal ya Pak ya. Iya. Pak Media minta tolong posternya didesainkan aja. Siapa? iya, apakah suara saya terdengar? Tadi sempat tidak terlalu jelas. Silakan lanjutkan aja Bu Yani. Nah, tadi Baik, sempat terputus. baik, izin Pak BK, sejatinya kita bicara terkait KBI tentu harus menyamakan persepsi terlebih dahulu karena yang kami jumpai ketika kita bicara UKBI yang paling mendasar adalah tingkatan UKBI itu sendiri, Pak Bambang. Jadi kami identifikasi awal di sekolah maupun di lembaga serta kampus ada beberapa dari kita atau sebagian dari kita uh, memahami bahwa UKBI itu banyak ragamnya. Ada yang uji kompetensi, uji kemampuan, uji keahlian, tapi tidak apa. Ini menjadi satu catatan untuk kami bahwa kami harus terus secara konsisten menggaungkan pemanfaatan UKBI. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Toha bahwa UKBI merupakan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Sejatinya kita sebagai penutur jati ya, Bapak dan Ibu, penutur asli, serta penutur yang WNA yang berada di Indonesia, sudah harus memiliki sikap bahwa ketika kita mengaku sebagai bangsa yang besar, bangsa masyarakat Indonesia, ketika kita ditanya apakah kita sudah mahir atau belum, sampai saat ini kan kita tidak bisa memberikan penjelasan bahwa pikiran saya dalam berbicara sampai ini prediksinya. Kemahiran saya ketika mendengarkan juga sampai pada peringkat apa. Nah, itu harusnya sudah menjadi kegelisahan untuk kita. Kenapa
ketika kita mengajukan sekolah pada jenjang pasca, setidaknya kita sudah harus memiliki syarat sertifikat bahasa asing. Lalu di mana letak posisi sertifikat keahlian kita sebagai penutur jati? Yang kita ketahui juga bahasa Indonesia sudah menjadi kategori bahasa modern. Ini bisa dibuktikan dengan kita memiliki tata bahasa baku yang sudah digunakan oleh seluruh pengguna dan baik dari jenjang lembaga pendidikan, akademisi, dan lainnya. Dan juga selain tata bahasa, kita memiliki kamus. Kamus besar bahasa Indonesia yang saat ini dikemas bisa melalui aplikasi KBBI versi daring. Mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu sudah mengunduh di gawainya masing-masing. Terus, mengapa bahasa Indonesia dikategorikan sebagai bahasa modern? Tentunya kita sudah memiliki alat instrumen, Bapak dan Ibu. Alat instrumen itulah yang kita sebut saat ini UKBI adaptif. Melalui perjalanan panjang sejak 2008 sampai diluncurkannya UKBI adaptif pada tanggal 29 Januari 2021, maka sudah semestinya ketika program kebijakan pemerintah yang diluncurkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kepada peserta didik dari jenjang SMP dan SMA sederajat untuk bisa memanfaatkan UKBI sebagai pendukung hasil belajar. Nah, seperti itu. Lalu secara teknis seperti apa cara kami untuk bisa menjadikan UKBI sebagai pendukung hasil belajar? Nah, Bapak dan Ibu, sejatinya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ketika kita bicara UKBI, tentunya sebenarnya kita sudah harus lebih dahulu kita sudah harus, nah itu lewat saya dimarahin Pak Toha nanti. Kita semestinya sudah mungkin lebih dahulu mengenal secara sederhana dulu. Rupanya, apakah suara saya terdengar, Pak Media? Dengar, Bu. Lanjut, Bu. Ya, ini mungkin karena cuaca juga agak sedikit mendung ya, Pak Ya. Bambang. Ya, baik Pak Media. Izin saya melanjutkan. Halo? Apakah terdengar suara saya, Pak? Terdengar. Ya. Tapi gambarnya diam, Bu. Itulah. Lanjutin aja, Bu. Nanti kalau misalnya error, kami kasih tahu Bu Yeni ya. Oh, baik. Ya, siap, siap. Baik. Oke. Jaringannya ya. Baik, terkait UKBI itu sendiri, saya rasa Bapak dan Ibu nanti secara mandiri, ya, Bapak dan Ibu bisa secara mandiri berselancar di Google untuk mengetahui apa itu UKBI. Nah, nanti di dalam selancarnya itu Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa oh rupanya UKBI seperti ini. Bagaimana cara pendaftarannya sampai dengan pengujiannya. Untuk itu secara substansi nanti saya bermohon Bapak dan Ibu bisa secara mandiri mencari tahunya ya Bapak dan Ibu. Dan mungkin saya akan fokus kepada kegiatan prioritas sejak 2021 yang ditaja oleh Badan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra beserta dengan 30 UPT-nya dan termasuk Balai Bahasa Provinsi Riau sudah melaksanakan kurang lebih 3 tahun terkait kegiatan apresiasi giat UKBI Adaptif Merdeka. Nah, saya yakin pertanyaan pertamanya adalah bagaimana tata cara mengikutinya Bu Yeni. Nah, di tampilan salin dia
Sudah terlihat ya, Pak Maidia, bisa ditampilkan? PPT atau poster, Bu? Poster saja, poster saja, poster. Ya, iya, posternya saja. Sudah? Ya, baik. Bapak dan Ibu, giat UKB Adaptif Merdeka pada tahun 2024 menjadi kegiatan tahun keempat sejak diluncurkan tahun 2021. Kemudian kami berharap bahwa persiapan yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu ini menjadi penentu. Pertama, tentunya sebagai pengalaman bagi siswa kita, karena sejatinya terkait kurikulum merdeka ya Pak Bapang, Bapak Media, serta Bapak Ibu lainnya, kita kita sudah mengarah kepada pembelajaran seluruhnya berpihak kepada siswa. Untuk itu, sejatinya esensi dari UKB adaptif itu menjadi salah satu indikator ketika kita bicara pembentukan pelajar P5. Nah, ini di sini ada kemandirian, di sini ada karya yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu dari hasil siswanya. Untuk mengikuti giat UKB itu sendiri, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah Bapak dan Ibu tentunya harus mengikuti siswanya untuk tes UKBI Adaptif Merdeka. Nah, lalu caranya seperti apa, Bu Yeni? Tata cara mengikutinya, yang pertama tentunya nanti akan ada satu video terkait pelaksanaan kegiatan giat UKBI. Selain video, tentunya akan ada juga foto-foto terbaik dari siswa Bapak dan Ibu ketika melaksanakan UKBI Adaptif Merdeka. Seperti itu. Nah, mungkin secara pribadi saya berharap nantinya video atau foto yang dikirim merupakan foto-foto terbaik secara estetika. Nah, ini biasanya anak-anak kita khususnya di bangku SMA sudah lebih dahulu mengenal atau bagaimana caranya menghasilkan video yang baik, video yang kreatif, dan tentunya video yang berdampak kepada Bu Yen. Bu Yen keluar ya? Bu Yeni terlempar? Sepertinya terlempar. Ya, sepertinya ya, Pak Ketua. Apakah dari pihak Balai Bahasa ada yang mau melanjutkan atau bagaimana? Sambil menunggu Bu Yeni berkaitan dengan pelaksanaan giat UKBI ini, jadi Bapak Ibu, saya bisa mencoba melanjutkan dengan menggunakan poster ini karena saya sudah 3 kali berturut-turut ikut. Jadi beberapa kegiatan UKBI ini dapat dilakukan setiap sekolah itu dengan melakukan persyaratan-persyaratan minimal itu ada seperangkat komputer yang ada di sekolah dengan menyesuaikan kapasitas anaknya. Dalam persyaratan tersebut nanti akan dibimbing oleh Balai Bahasa untuk mulai dari proses pendaftaran sampai akhir pengiriman karya. Jadi nanti makanya di sini diharapkan kehadiran guru bahasa Indonesia, kemudian guru komputer karena memang
anak-anak memang akan mengerjakan sejumlah soal yang berhubungan dengan beberapa bagian dalam masalah bahasa tersebut, yaitu membaca, menulis, kemudian kaidah bahasa, merespon kaidah, dan lain-lain. Nah, jadi dalam persyaratannya itu nanti kalau Bapak Ibu guru berminat, nanti bisa berkomunikasi dengan pihak Balai Bahasa bahwa sekolah kami siap untuk mengikuti UKBI ini. Bapak Ibu, kegiatan ini untuk pelajar itu tidak berbayar sama sekali. Maka sayang kalau dilewatkan untuk kegiatan UKBI ini. Karena ini sudah bisa menjadi nilai pembelajaran terbaik untuk anak-anak kita dalam masalah literasi membaca dan numerasi. Karena anak-anak akan mengerjakan seperti tes-tes TOEFL gitu Bapak Ibu. Tapi ini dalam bahasa Indonesia. Nanti mereka akan belajar bagaimana memiliki daya tahan membaca, menganalisis bahasa, dan itu juga nanti ujung-ujungnya untuk ANBK dan UTBK. Kalau yang anak-anak kita masalah perguruan tinggi. Jadi setidaknya ketika anak-anak mengikuti UKBI ini, mereka sudah punya pembiasaan untuk masalah persiapan ANBK dan untuk UTBK masuk perguruan tinggi. Nah, persyaratan-persyaratan yang diminta adalah membuat video, kemudian video, artikel, dan foto. Tentunya video atas apa? Video dari pelaksanaan UKBI yang ada di sekolah Ibu, Bapak, kalau misalnya mau mengikuti UKBI ini. Kalau mau contohnya, nanti kami bisa membantu contoh kegiatan UKBI yang beberapa tahun terakhir kami alhamdulillah diberi kesempatan untuk mendapat yang termasuk yang terbaik. Kemudian menulis artikel tentang pelaksanaan UKBI, nggak banyak-banyak, di situ ada durasinya, eh, ada berapa halamannya dan sebagainya, itu tidak banyak-banyak. Kemudian foto-foto terbaik yang harus diunggah. Oke, di sini ada, maaf Pak Aziz atau Bu Aziz, Al Aziz Agnes Eskom. Materinya saya kirim ke grup MKKS Kota Pekanbaru dan MKKS swasta Seriau. Itu sudah bisa minta sama kepala sekolahnya, itu sudah kami kirimkan. Tapi kalau misalnya tidak, silakan japri. Di situ kan ada flyernya, nanti bisa japri kami untuk kami serahkan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa memang meramaikanlah kegiatan ini. Karena sayang kalau bukan, walaupun misalnya targetnya kalau mau ikut partisipasi lomba ini silakan. Karena hadiahnya Pak Media bisa sampai share ke bawah nggak? Share ke bawah untuk posternya ini. Ini sambil menunggu Bu Yeni lah, tak apa-apa ya, saya lanjutkan. Karena waktu kita masih panjang bulan Oktober. Maaf, pengumpulannya sampai bulan apa nih ya? Biasanya September nih. Masih September. Situ ada batas deadline-nya. Pengumumannya pada tanggal 28. Dipilihlah 25 sekolah terbaik se-Indonesia. Kalau dahulu hadiahnya itu 20 juta. Saat ini sudah pemerintah naikkan menjadi 25 juta. Insya Allah Bapak Ibu, eh, di sini kita akan anak-anak kita khususnya, karena mereka nanti akan mendapat pengalaman baru yang mengasihkan untuk mengerjakan sejumlah soal untuk persiapan ANBK sekaligus UTBK gitu kan. Jadi kita tahu soal-soal apa yang bisa membawa mereka menguasai permasalahan literasi membaca dan numerasi ini. Sayang kalau program ini dilewatkan. Jadi Bapak Ibu silakan, nanti poster ini menjadi panduan dan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Toha dan Bu Yeni bisa menjadi panduan untuk mengikuti atau tidak. Kalaupun target Bapak Ibu tidak untuk kepentingan lomba, paling tidak ini seperti kayak kita misalnya di sekolah, misalnya komputer kan ada misalnya di sekolah, mampunya ada seberapa, ya sudah kita secara bergiliran saja anak-anak itu, misalnya ada komputernya 10, berarti kalau ada 100 anak 10 periode waktu untuk mengerjakannya dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya tambahkan. Nanti kalau misalnya memang mau bekerja sama dengan Malaysia, dan kami juga dari MKKS bisa membantu Bapak Ibu untuk kalau misalnya best practice-nya, pengalaman terbaik dari kami bisa sharing bagaimana sekolah
untuk bisa melaksanakan ini mulai dari awal sampai akhir, tentunya tetap di bawah koordinir dengan Balai Bahasa. Kalau kami untuk tahun ini belum bisa ikut kembali karena nominal anak tahun lalu sudah ikut semua, jadi belum bisa ikut lagi karena anak hanya diberi kesempatan sekali secara gratis untuk bisa ikut ini. Pak Toto Prastio nanti materinya bisa kami kirim ke kepala sekolahnya di grup, minta saja sama kepala sekolahnya dan itu sudah kami kirim. Pak Media nampaknya karena dari pihak balai terlempar, saya tetap memberi ruang kepada Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini batasnya 26 September. Jadi masih ada waktu panjang sekali mengkondisikan anak-anak. Bapak Ibu kumpulkanlah nanti namanya email anak-anak mulai dari sekarang ya. Kalau mau ikut semua silakan, kalau mau ikut kelas makna menjadi prioritas silakan. Sesuaikan dengan jumlah komputer. Dia bisa beberapa kali dilaksanakan. Peran-peran guru bahasa Indonesia itu tidak akan mengajarkan lagi cara menjawab, tidak akan perlu lagi karena kita mengukur kemampuan selama proses belajar. Guru komputer karena berkaitan dengan dia tes di labor komputer atau di ruang komputer itu sangat penting. Nah, kalau mau ikut giat apresiasinya perlu ada tim berkaitan dengan untuk pembuatan video. Kalau artikel cukuplah guru bahasa Indonesia, bisalah hanya satu halaman saja kok nggak banyak-banyak berkaitan dengan pelaksanaan dari kegiatan UKBI yang kita lakukan. Jadi ada dua pilihan. Kalau dua pilihan ini Bapak Ibu bisa ikuti silakan, lebih bagus. Pilihan pertama adalah sekolah ikut kegiatan UKBI ini di sekolah. Yang kedua, Bapak Ibu mau sekaligus aja lah sudah ikut, mengapa tidak buat giat apresiasi giat UKBI Adaptif Merdeka ini? Mana tahu ada keberuntungan mendapatkan apresiasi terbaik kayak gitu. Pak Media, menurut saya kita cukup di sini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya sekaligus aja gitu Pak Media, gimana Pak Media? Kita buka sesi tanya jawab aja Pak Ketua. Oke, karena dari pihak Balai Bahasa nggak ada, jadi Pak Media tolong pandu siapa yang mau bertanya, kita langsung jawab aja, tanya langsung jawab aja gitu ya, nggak usah berapa sesi ya. Jadi beralih sumbernya Pak Ketua langsung sekarang nih. Nggak apa-apa, saya insya Allah Baik bisa. Bapak Ibu. Iya. Selalu siaga Pak Ketua jadi narasumber ya Pak Ketua. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya tentang kegiatan ini berkaitan dengan lomba ya UKBI Adaptif Merdeka, bisa Ibu langsung menggunakan fitur raise hand atau langsung menggunakan mencantumkan pertanyaannya di kolom chat juga diperbolehkan. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya tentang kegiatan UKBI ini dipersilahkan. Kami Pak dari SMA MBS. Nah, Ibu Robaiyania, kepala sekolahnya. Iya Pak, benar Pak. Nah, ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, bagaimana kriteria untuk masuk di sekolah yang terpilih sebagai sekolah yang ini Peserta UKBI. peserta UKBI yang gratis ini Pak? Caranya kira-kira gimana Pak? Terima kasih. Oke, Baik, terima baik. kasih Ibu pertanyaannya. Pak Mei, langsung Langsung. saja. Nanti kita sambil Silakan. nunggu orang Balai Bahasa, saya sudah japri nih. Jadi insya Allah kalau misalnya bertanya langsung kita jawab aja lah gitu Pak Mei dia ya. Siap, silakan Pak Ketua. Di sini Pak Toha sebetulnya standby, tapi mungkin lagi berkegiatan lain. Ini dari Balai Bahasa, saya jawab begini. Semua kita bisa ikut asal pertama, kalau untuk kriteria anak, itu tidak melihat kriteria secara spesifik apakah kelas 10, kelas 11, kelas 12. Yang paling penting anak itu memang terdaftar dalam sekolah kita, kayak gitu kan. Pertama sekolah kita, kemudian dia ada NISN kalau nggak salah, NISN karena nanti ada penting juga nanti biasakan mereka punya email karena itu berkaitan dengan pengiriman-pengiriman informasi dan syarat pendaftaran. Jadi tidak rumit Ibu untuk anak-anak kita mengikuti ini, tidak ada beda jenjangnya harus kelas 10, kelas 11, kelas 12, semua pun ikut sekaligus bisa.
semua pun ikut bisa. Tapi semakin banyak, kalau murid kita banyak, itu berarti ada energi lebih untuk khususnya guru komputer lah ya, mengkondisikan kapasitas sekolah kita, misalnya komputernya ada 20 misalnya, muridnya 100, berarti akan, kalau mau diikutkan semua berarti 5 kali. Atau misalnya untuk tahun ini, kalau kepentingan untuk anak-anak kita, saya mau coba kelas ini dulu lah, misalnya kelas yang akhir, biar nanti untuk tahun depan kan bisa lagi. Anak-anak kita pemahamannya bahwa gratis program pemerintah ini hanya boleh mengikuti 1 kali selama proses dia mengikuti UKBI, ya, karena dia terkunci dalam satu sistem karena dia sudah pernah ikut UKBI. Atau nanti kalau ada program pemerintah yang lain, ternyata anak pelajar bisa berkali-kali, itu kita tunggu informasi dari pihak Balai Bahasa kayak gitu. Jadi kalau memang bisa Ibu memang berminat, nanti akan dibimbing Bu. Kayak kami dibimbing sampai datang ke sekolah, sampai nomor. Nanti kita akan diberi istilahnya user, password untuk anak membukanya. Dapat jadwalnya pun ada harinya Bu. Karena kita ikut UKB ini akan bersamaan dengan seluruh Indonesia. Nah, jadi jaringan ya komputer, wifi itu misalkan stabil. Kalau misalnya kuatnya hanya 10 untuk komputer pada saat tes, jangan dipaksakan harus 20. Lebih baik stabil untuk 10 daripada 20 tapi tidak stabil. Nah, kayak gitu. Jadi kita daftarkanlah hari-harinya tuh ada di hari-hari kerja. Satu hari itu ada 3 pilihan untuk kita ikut tes. Ya, ada pagi, ada siang, ada sore. Kita berhadapan dengan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia juga sangat berminat untuk ikut tes ini karena nilai manfaatnya. Jadi ketika anak kita dapatnya misalnya hari Kamis jam 14, ya mau nggak mau ketika sistem mengeluarkan itu, anak itu harus ikut. Maka di ruangan komputer mereka harus standby di situ. Jadwalnya masuk ke mereka. Mereka siapkan file Bu, foto dengan ukuran yang sudah ditentukan. Sekarang ini kan serba online, jadi standby saja di HP mereka kayak gitu. Itu Bu Rombayani. Ya, bagaimana Bu? Terima kasih Pak atas informasinya. Oke. Baik, kita lanjutkan kepada penanya yang lain. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke. Ini ada Bu Marneti. Ini ada Bu Ya, Assalamualaikum Marneti. Bapak Ibu, Pak Bambang dan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian bisa mendengar suara saya Pak? Bisa Bu. Bu Neti, ini tadi karena pada keluar terlempar, kemudian Bu Yan juga belum masuk, kemudian tadi saya ambil alih menjelaskan masalah prosedur poster. Kemudian karena sudah selesai jelaskan poster berdasarkan pengalaman saya, kemudian ada satu tanya jawab tadi masalah persyaratan peserta, saya sudah jelaskan. Nah, ini sekarang Bu Neti mau menjelaskan kembali atau langsung tanya jawab? Silakan kami lanjutkan ke Bu Neti lah ya berarti ya. Gitu Pak Media ya? Ya, saya ingin menambahkan aja ini Pak Bambang. Oke, dan silakan, Bapak Bu. Ibu lainnya. Ya, tadi yang sudah Bapak jelaskan itu sudah benar. Halo, terdengar Pak? Suara saya Pak? Dengar Bu, dengar Bu Neti. Iya. Untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Sudah Bu Yeni sudah hadir. Alhamdulillah. Ya Bu Silakan, Neti Bu kalau Yeni. ada yang mau dijelaskan atau ke Bu Yen langsung atau bagaimana? Bu Yeni aja Pak. Silakan Oke. ke Bu Yeni aja Pak. Ya Gak Bu, apa-apa Bu Neti, lanjut. Iya. Iya Bu Neti, silakan tadi udah mau ngomong terputus, lanjutkan saja dulu, nggak apa-apa. Nanti biar lanjut setelah itu ke Nggak Bu apa-apa Yen. Pak, saya hanya ingin menambahkan aja Pak, seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu untuk tes, ada kan dari guru tadi menanyakan ya, apakah ada kriteria. Itu tidak ada kriteria, semua sekolah bisa mengikuti, baik swasta dan negeri. Mulai dari SMP dan SMA dan sederajat. Oke, seperti itu. Terima kasih. Dan lanjut Bu Yen, ini udah masuk sesi tanya jawab Bu Yen. Sesi tanya jawab. Karena tadi yang poster tadi udah saya jelaskan. Atau bagaimana Bu Yen, mau lebih detailkan lagi atau bagaimana? Silakan.
Tidak apa, tetap saja berjalan karena saya meyakini sudah secara utuh informasi terkait apresiasi ini yang disampaikan oleh Pak Bambang dan ditambahkan oleh Bu Marneti. Mungkin ada baiknya juga kita buka sesi tanya jawab karena pasti akan banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu terkait persiapan untuk kegiatan apresiasi ini. Monggo silakan Bapak dan Ibu. Sinyalnya apa karena mendukung cuaca jadi kok tidak bersahabat di daerah saya ini. Mohon izin ya Bapak dan Ibu, Pak Bambang. Oh iya. Silakan Dharma Loka. Saya ambil alih Pak Media ya. Oke. Ya, Silakan silakan Pak Dharma sebagai Loka. moderator, Pak. Ada raise hand. Oke, lanjut. Bu Baik. Christina Natalia. Silakan Bu Christina Ya, Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mohon bantuannya untuk menjelaskan kembali. Mungkin saya yang kurang paham ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk UKBI ini kita kan berarti ada dua kategori begitu ya Pak ya. Yang berupa UKBI-nya, yang ujian apa tesnya, kemudian kita mengikuti yang seperti poster begitu ya Pak ya, maksudnya ya. Oh gini, Nah, sebentar sebelum ke Bu Yeni. Jadi maksudnya kita ada pilihan mau ikut tes kegiatan UKBI-nya saja untuk anak-anak atau eh, sekaligus untuk ikut kalau bahasanya tuh lombanya lah gitu kan. Tapi kalau menurut ya saya begitu. kok sayang sudah sekali kegiatan, ngapa tidak kan hanya buat video kegiatan yang Ya, kita buat, artikel gitu ya Pak artikel ya. sama Heeh. foto. Jadi nanti Mm-mm. kalau menurut saya istilahnya sekali merengku dayung. Tapi nanti sayang aja nanti Bu Yeni akan memperkuat sayang kalau misalnya sudah ikut UKBI tapi Ya, nah silakan. oke, oke Pak. Nah, jadi yang mau saya tanyakan itu kalau untuk pengumpulan yang lombanya itu kan sekitar September tadi ya Pak ya, di tanggal 26 ya, kalau nggak Iya, Iya, salah iya. saya ya. Ah, ah. Terus kalau untuk yang apa namanya, yang satu lagi tuh yang tesnya itu Pak, itu diperkirakan kapan waktunya Pak? Oke, saya langsung ke Bu Yeni. Tapi Bu Yeni, SMA Dharma Loka, kepala sekolahnya kebetulan tidak bisa hadir. Ini termasuk yang semangat sejak awal, pingin ikut UKBI. Waktu itu Pak Bambang saya pingin ikut UKBI, tapi tidak bisa mendadak Bu. Dia terancang saya bilang. Nanti kalau ada kegiatan tahun depan kan itu kan ini. Jadi Bu Yeni silakan. Ini ada pertanyaan yang bisa mungkin bisa membantu semangat dari teman-teman SMA Dharma Loka dan sekolah-sekolah lain bisa diberi penjelasannya ya untuk masalah Ya, kapan waktu baik. pelaksanaan tesnya dengan lombanya itu. Silakan, Bian. Ya, terima kasih Pak Bambang. Bu Kristina, salam kenal. Terkait pertanyaan, terdengar suara saya. Ya Bu, Dengar, bisa Bu. Bu, jelas Bu. Waduh, Putus lagi, nggak yang apa-apa. hilang. Nanti kalau hilang Oh saya enggak. jelasin bisa. Oke. Ya. Iya, iya, iya. Ini sangat apa luar biasa ini sinyalnya. Bentar, apakah masih terdengar suara saya, Pak Maidia? Masih, Bu. Alhamdulillah terdengar Bu. Iya, Bu Kristina. Untuk kegiatannya yang pertama tidak ada satu atau dua. Jadi kegiatannya hanya manfaatan Putus, Bu Yen. Sian, Bu Yen nih. Bu Neti bisa bantu. go.id. Oh iya. Aduh, saya matikan ini saja ya. Nggak Mohon apa-apa, izin, saya mau tutup aja, off cam aja, off cam. Ah. Assalamualaikum. Salam, off cam aja Bu Yen, nggak apa-apa. Ya, saya
Saya mohon izin on apa aja ya, matikan kamera. Baik, terkait Bu. pelaksanaannya masih hilang? Udah, bagus, nggak apa-apa. Udah, Bu. Ya, terkait pelaksanaan gimana? Nggak Izin apa-apa, Pak. Bu. Lanjut. Oh, iya. Lanjut, Bu. Ya, baik. Terkait pelaksanaannya bisa disiapkan atau Bapak dan Ibu bisa terlebih dahulu berselancar atau biasa kita kenalnya googling terkait UKBI itu ya, Bu. Nanti kesiapannya seperti apa? Apakah ingin memilih setiap siswa mendaftar sendiri atau kolektif? Nanti Bapak dan Ibu bisa berkomunikasi dengan saya atau tim melalui WhatsApp seperti itu. Nah, kemudian satu lagi pertanyaannya seperti apa? Nah, izin. Tadi putus-putus. Tadi untuk masalah waktu, Bu Yen, untuk masalah Oh iya, waktu, itu kapan bagusnya dan sebagainya, kan? iya. Kalau untuk waktu sistem zonasinya sudah standar dari nasional akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Nah, Senin sampai dengan Kamis, Bapak dan Ibu nanti memilih jenis peserta yaitu pelajar, maka otomatis akan muncul paket 1. Jadi sudah tidak lagi memilih apakah paket 1, paket 2, atau 3. Jadi ini menjadi salah satu pemutahiran sistem UKBI yang kami lakukan setiap tahun. Ada semacam rekomendasi dari Bapak dan Ibu guru tentunya. Maka itu Bapak dan Ibu guru bisa menyusun waktu pelaksanaan mulai dari hari Senin sampai dengan Kamis, pukul atau waktunya mulai dari pukul 8, pukul 10, pukul 13, pukul 16, dan pukul 19. Secara utuh informasi ini akan ada di situs UKBI itu, Bu Kristina. Nanti Bu Kristina sudah pernah membuka? Belum, Bu. Nanti saya Ya. coba, Bu. Nanti tik saja ukbi.kemdikbud.go.id. Segala informasi terkait UKBI akan secara utuh ditampilkan di situs atau di laman UKBI itu. Sebagai juga ini menjadi akses ujiannya. Jadi akses loginnya ada di situ juga. Mungkin itu dari saya, Pak Bambang, Bu Kristina. Bu, Oke. mungkin bisa menambahkan satu pertanyaan lagi ya, Bu ya. Monggo. Terkait Boleh. tadi, terkait tadi waktu yang disampaikan ada jam 8, jam 10, jam 1, jam 6 sampai dengan jam 7. Itu berarti per step ya, Bu ya. Stepnya begitu. Berarti Iya. ada 5 fase begitu ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau pilihan waktu itu nanti kalau sejatinya kan kalau kita tahunya kalau di sekolah itu sekitar pukul 15.30 sudah pulang ya. Jadi Iya. mungkin sebaiknya memakai waktu yang pukul 8, 10, dan pukul 1. Nah, kami juga mengidentifikasi terkait di lapangan, Bu Tina. Bu Yeni, kami jangan ketika siswa terdengar. Ya, walaupun putus sedikit, nggak apa-apa, lanjut, Bu Yan. Ya, izin saya mengulang terkait identifikasi awal ketika syarat laptop atau PC yang tidak support, Bapak dan Ibu mungkin dimungkinkan untuk menggunakan ponsel atau gawai siswa kita sendiri saja. Seperti itu. Jadi karena dipilihnya hanya sampai dengan seksi membaca, otomatis kemungkinan untuk menggunakan keyboard, mengetik jawaban presentasi menulis itu kan tidak ada. Jadi Bu Yeni sepertinya tidak memungkinkan kami memanfaatkan laptop yang berjumlah 10 unit dengan jaringan internet yang kurang memadai. Misalnya seperti itu ya. Ini skemanya ya Bu Krisna, Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu bisa jadi gawai itu atau ponsel tentunya pengetahuan kepala sekolah diizinkan anak kita, karena kalau tidak salah untuk jenjang SMP itu kan belum dibolehkan membawa ponsel ya Bu ya ke sekolah. Ada beberapa sekolah yang tidak membolehkan siswanya untuk membawa ponsel. Seperti itu Bu Kristina. Silahkan ada lagi Baik, Bu. dari Bapak dan Ibu lainnya. Baik, Bu. Ya. Cukup paham. Terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, sama-sama Bu Kristina. terima kasih jawabannya Bu Yani. Tadi kalau masalah pilihan waktu, kalau misalnya mau ikut giat UKBI-nya, saya sarankan ini berdasarkan pengalaman ya, karena salah satu penilaian kalau mau ikut apresiasi giat UKBI itu nominal jumlah peserta itu berpengaruh gitu kan. Ya, Kalau betul. misalnya kalau misalnya mau ikut juga dalam giat UKBI dari mulai Februari ini sampai bulan Juni, ini saran saya itu dimatangkan persiapannya dulu. Persiapan mengumpulkan data anak, email, foto gitu ya. Tapi nanti sebentar lagi kelas 12 ini kan akan meninggalkan kan, akan meninggalkan sehingga tidak sempat kita untuk mengganggu dia untuk ikut UKBI. Maka saya sarankan setelah tahun ajaran baru di mana insya Allah kita dapat siswa kelas 10, maka akan lebih mungkinkan apakah pelaksanaannya bulan Juli atau Agustus untuk kita menyelesaikan itu semua. Jadi akan lebih banyak partisipasinya. Itu saran dari saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya nggak nampak melihat yang resen. Ada lagi? Sepertinya semua sudah jelas ini tuntas Oke, informasinya. Ya, nggak apa-apa. Yang sedikit penting, oh ya Bu Yan, silakan, silakan. ya izin sedikit saya juga memberikan semacam masukan kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan memanfaatkan UKB ini dengan jadwal yang fleksibel. Seperti itu. Sepakat dengan pengalaman Pak Bambang di 2 sekolah bahwa bisa juga dimanfaatkan ketika mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu monggo. Bisa tentunya juga seizin kepala sekolah ya Pak Bambang ya. Iya. Apakah itu menjadi satu waktu yang berbeda atau bisa disandingkan dengan mapel bahasa Indonesia? Itu menjadi pilihan seperti itu. Kemudian kalau jumlah PC atau laptop yang tidak saya rasa kendala itu masih bisa kita atasi dengan berbagai cara yang menjadi solutif. Misalkan menggunakan ponsel atau gawai. Itu itu disilahkan dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk menggunakan laptop atau Chromebook ya, Pak Bambang ya. Iya. Sepertinya beberapa sekolah kalau di negeri mendapatkan Oke, putus lagi Bu Yen. Oke, Bu Yen terputus, jadi mungkin masalah sinyal juga. Jadi Bapak Ibu, yang penting apabila Bu Yen masih terputus-putus, ya masih terdengar terputus-putus. ya masih terdengar suara saya Pak Bambang. Nah, sekarang terdengar. Lanjutkan Bu Yen, mau Alhamdulillah. diselesaikan atau bagaimana? Silakan. Ya, saya rasa demikian yang bisa disampaikan. Kalaupun nanti ada yang hal yang ingin ditanyakan secara mendalam, kami membuka kesempatan, Pak, sampaikan. Oke. Ya, izin. Ini Ya. luar biasa
sinyal saya sedang tidak bersahabat ini, Pak Bambang, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa Bu Yen. Ini ada juga pertanyaan berkaitan dengan kalau boleh tahu Bapak Ibu di batas minimum spek komputer atau laptop apa saja? Kalau itu apakah Bu Yeni mau jawab? Iya, untuk kekuatan atau spek komputernya itu biasanya satu peserta 10 Mbps. Oke. 10 Mbps. Nah, kan Oke. kalau laptop tentunya yang memiliki fitur kamera, webcam, karena ada pengawasan secara adaptif juga Bapak dan Ibu. Ya. Seperti itu. Tambah gini Bu Yen, kalaupun komputer itu berarti kita harus beli kalau komputer yang masih agak lama kayak punya kami gitu, misalnya tetap harus ada Tambahan. tempelan Iya. kamera ya, yang itu kita harus seperti Iya, itu. betul. Jadi kayak Tapi gitu. kalau tidak memungkinkan untuk penyediaan webcam itu bisa dialihkan terlebih dahulu menggunakan ponsel saja atau HP. HP terlebih Oke. dahulu. Seperti itu Oke. Pak Bambang. Oke, Bu Yan, prinsipnya dari Balai Bahasa nanti ketika memang Bapak Ibu yang berada di sekolah sini mau berkeinginan berkontak-kontakan, izinkan nanti kalau mungkin dari guru-guru sini menghubungi saya lanjutkan ke Balai Bahasa. Bagaimana begitu, Bu Yan? Monggo, silakan, nggak apa-apa. Ini Oke. saya justru berterima kasih kepada Nah, Pak oke. Bambang Oke. membantu Berkaitan dengan ya. penguatan pemanfaatan UKBI. Ya, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Pak Aziz, itu nanti kalau masalah teknis komputer itu bisa nanti langsung ke Balai Bahasa, karena ini masalah sinyal. Insya Allah Bapak, yang penting kita punya Ya. niat sama untuk mau melaksanakan. Kalau berdasarkan pengalaman kami, kita komputer yang sederhana pun bisa, laptop yang sederhana pun bisa, tapi ada persyaratannya tadi sampaikan Bu Yen, ada webcamnya, itu karena ada pemantauan ketika anak ujian, nah gitu saja. Kami perlu juga memang peremajaan-peremajaan komputer, tapi masih bisa dipakai. Tidak harus yang canggih-canggih. Tapi seperti yang di awal tadi saya katakan ketika kredit dari sinyal Bu Ian, yang kalau misalnya sekolah kita mampunya untuk pelaksanaan jaringan itu untuk 10 komputer, walaupun kita ada 40 komputer, jangan dipaksakan 40 anak. Sebaiknya 10, tapi berulang-ulang kepada bergiliran kepada anak-anak yang lain. Itu saran kami gitu. Nah. Ya, sedikit menambahkan informasi Windows atau dalam tampilan situsnya sudah ada informasi secara utuh. Jadi, apakah kita mengakses melalui Mozilla atau Chrome dan lain sebagainya, semua informasi sudah ditampilkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika mengakses sudah ada informasi dan petunjuk secara utuh apa saja yang harus disiapkan. Monggo nanti dalam waktu yang luang atau santai bisa mencoba mencari tahu terkait informasi UKBI. Itu Bapak dan Ibu, Pak Al-Aziz Agnes ya. Bapak atau Ibu nih? Iya, Bapak nampaknya Bu. Iya. Waktu kita terbatas, walaupun di player sampai jam 12, tapi karena ada kondisional masalah sinyal yang terputus-putus, kayak seperti pertanyaan Bu Zulfiati Hasan ya, mudah-mudahan benar Ibu. Kalau tidak memungkinkan pakai HP, bagaimana solusinya? Itu tentunya solusinya silakan Bu Ian. Ini tentunya harus sekolah langsung kalau tidak bisa pakai HP, sekolah yang punya tentunya komputernya ada berapa gitu. Silakan Bu Ian. Ya, baik untuk pertanyaan Ibu Zulfiati Hasan terkait kalau tidak salah untuk jenjang. Nah, terkait pelaksanaan UKBI, tentunya seizin kepala sekolah dan diketahui Terputus, Bu Ian terputus sama sekali. Kalau bisa saya kasih gambaran, kalau misalnya sekolah tidak bisa pakai HP,
Mudah-mudahan sekolah Bapak Ibu ada komputer, mudah-mudahan itu yang dimaksimalkan beberapa, adanya berapa, kekuatan sinyal berapa, itu yang dimaksimalkan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau numpang sekolah atau unit komputer terdekat, tapi penting itu masalah kerjasama, saya pikir. Iya, jadi juga masih memungkinkan untuk bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah seizinnya. Jadi boleh sebetulnya itu kan, ya Pak Bambang ya. Saya Bisa. rasa dibuka forum komunikasi terlebih dahulu untuk itu, untuk pelaksanaan UKBI-nya. Iya, silakan Bapak dan Ibu lainnya. Baik Bu Ian, nampaknya sudah cukup lah ya. Karena ini adalah proses awal, karena sosialisasi. Nanti berikutnya silakan Bapak Ibu yang memanfaatkan peluang ini, persepsi yang harus kita bangun bersama bahwa ketika uji kemahiran berbahasa Indonesia ini bukan hanya belajar bahasa Indonesia hanya untuk satu mapel, tapi saya merasakan sebagai sekolah yang sudah memanfaatkan UKBI ini memangkas, kalau bahasa bahasa sederhananya, memangkas proses kita untuk persiapan ANBK, penguatan literasi membaca dan numerasi, serta persiapan anak kita masuk perguruan tinggi lewat UTBK. Mengapa tidak kita manfaatkan peluang-peluang seperti ini? Dan sertifikat anak-anak itu insya Allah bermanfaat nanti ketika dia akan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sertifikatnya itu hanya sekali didapat dia mengikuti UKBI ini. Kecuali nanti dia ketika mahasiswa yang sudah berbayar, dia mengikut lagi untuk ukuran ABCD, itu silakan. Bu Yani, saya pikir cukup aja ya Bu Yani ya. Ya, betul. Terima kasih. Itu menjadi informasi yang sangat mendukung untuk program kami. Terima kasih Pak Bambang. Saya rasa pertemuan untuk hari ini Ya, terputus lagi Bu Yani. Terputus. Mungkin catatan kita bersama untuk masalah pelaksanaan ini kita sinyalkan seperti apa. Oke, Bu Yen. Pak Bambang, Ya, saya ya masuk Pak ini Toha. Pak Bang. Ini sudah selesai ya? Ini karena sinyal iya. putus Pak. Jadi, Oh, tapi intinya sudah didapat. Berikutnya kalau guru-guru sekolah mau berminat nanti bisa melanjutkan ke pihak Balai Bahasa, ataupun nanti kalau ada yang mau kontak personal ke saya, nanti saya kasihkan nomor Bu orang Balai Bahasa untuk bisa melanjutkan kerjasamanya. Dari Bu Yani kalau ada ini sebelum ke Pak Toha lagi, silakan Bambang. Pak Toha. Iya silakan. Ini yang terkait apa ya? Tadi saya sebelum apa namanya ada kegiatan yang lain berkaitan dengan apa namanya tulisan atau semacam kajian berkaitan dengan apa namanya giat UKBI. Ini nanti tulisan-tulisan yang ditulis itu kami dari Balai Bahasa Provinsi Riau juga memfasilitasi tulisan itu untuk bisa mungkin dimuatkan gitu di Riau Pos atau apa begitu. Dan kalau mungkin akan lebih apa namanya diperdalam lagi, kami juga ada jurnal madah Bapak dan Ibu yang berkesempatan menulis bisa mengirimkan ke kami. Ya, tidak berbayar, itu gratis semua, dan bahkan yang tulisan yang bisa dimuat di Riau Pos ya tentunya nanti berdasarkan seleksi juga begitu. Itu juga akan disangoni begitu Pak istilah orang Jawanya. Iya. Jadi kan terkait dengan giat uji UKBI ya, selain membuat video berkaitan dengan giat UKBI ini kan ada persyaratan terkait dengan tulisan ya. Betul itu Ibu Yani ya, saya juga Iya, betul Pak. ada ya. Betul. Betul. Itu, Pengetahuan saya ya, saya karena terkait dengan ini secara teknis perlu pendalam juga Pak Bambang. Jadi kalau memang ada kawan-kawan dari Bapak dan Ibu guru yang berkesempatan untuk menulis terkait dengan karya ilmiah atau tulisan-tulisan yang sifatnya informatif ya,
berkaitan dengan giat UKBI, silakan ya, kami siap untuk memfasilitasi itu. Jadi itu Pak Bambang yang saya pikir perlu juga diketahui oleh Bapak dan Ibu, biar tulisan-tulisan yang ingin akan akan ditulis bisa disiapkan ya, mumpung waktunya masih cukup lama Pak Bambang ya. Ada mungkin bulan September atau bulan apa itu Bu Yeni ya. Ya, Jadi Pak. masih lama, Ya. jadi cukup waktu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berkaitan dengan prasyarat mungkin yang harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu berkaitan dengan giat UKBI ini. Ya, silakan Balai Bahasa Provinsi Riau, karena saat ini sedang mencanangkan membangun zona integritas wilayah bebas korupsi. Kami siap untuk melayani ya berkaitan dengan seluk-beluk berkaitan dengan keikutsertaan membuat video giat UKBI begitu. Ya, manfaatnya lah kalau untuk buat video ini nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan siswanya yang sudah sering ya. Saya pikir Bapak dan Ibu sudah mahir juga lah untuk membuat video-video itu ya, daripada dimuat diunggah di ketika anak-anak sedang bergiat UKBI kemudian divideokan kemudian diunggah di FB kan, saya pikir perlu dikreasi dan kemudian nanti dikirimkan ya. Jadi kegiatan UKBI yang dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu kan juga ada kesempatan ketika video itu sudah dibuat, sudah disempurnakan kan bisa dikirimkan ya. Kami melalui tim UKBI siap untuk melayani dan mendampingi itu Pak Bambang. Ya Pak. Ya, 24 jam ya Bu Yeni ya, atau berapa? Siap untuk mendampingi terkait dengan inilah. Saya pikir juga pengalaman yang dimiliki oleh Pak Bambang ya, yang sudah mungkin yang sudah dibagikan dalam kesempatan ini ya, saya tidak sempat menyimak itu. Kalau memang tadi sudah sempat dibagikan, manfaatkanlah ya, karena ini kan penilaiannya kan nasional barangkali ya, tapi di Riau ini setiap tahun mesti dapat, dan yang berturut-turut itu SMP 2 Dumai ini selama 3 tahun berturut-turut Pak Bambang, selain sekolah Pak Bambang juga nih SMP 2 Dumai ini selalu dapat ya, nggak tahu persis, padahal ya kita nggak cawe-cawe begitu, kami hanya cawe-cawenya ya memberikan informasi lalu bagaimana proses prosedur pendaftarannya dan lain-lain. Itu saja tambahan dari saya Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang sudah memfasilitasi forum ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya begitu bagi kita semua. Demikian Pak Bambang, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ya, terima kasih juga Bu Yeni yang sudah selama kurang lebih 1 jam ini juga mendampingi Bapak Ibu. Ya, walaupun mungkin ada gangguan ya, tadi masih ada gangguan Iya. Ibu ya. Ya enggak apa-apa Bu Yeni ya, tapi Ya, kalau mohon mau maaf ya, Pak, ya. menyampaikan pesan-pesan penutup ini silakan Bu Yeni. Demikian Pak Iya, Bambang, izin. terima kasih. Iya Pak, Assalamualaikum silakan Bu Yen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toha. Senyampang terkait artikel izin, ketika sekolah berkeinginan atau mengikuti apresiasi, saya rasa untuk artikelnya memang harus secara khusus dituliskan berdasarkan pada tema yang ditentukan. Jadi kalaupun artikel itu sudah siap, sampai sebelum pengumuman jangan dulu dipublikasikan, karena pada tahun lalu tulisan Bapak dan Ibu yang memang menjadi pemenang itu sudah diberikan apresiasi berupa bunga rampai. Ya, Pak Bambang sudah juga saya kirimi file PDF-nya.
kalaupun ingin berpartisipasi pada penulisan pemanfaatan UKBI, tentunya dengan pola bentuk tulisan yang berbeda dari yang dikirimkan ke panitia di pusat. Mungkin itu yang bisa digarisbawahi dari kriteria artikel yang akan diikutsertakan pada kegiatan apresiasi. Demikian Pak Bambang, terima kasih. Oke, terima kasih Alhamdulillah Bu Yeni, Pak Toha. Bapak Ibu, MKKS SMA Swasta Provinsi Riau maju bersama hebat semua dengan menggunakan logo itu. Maju bersama hebat semua ini adalah salah satu cara. Silakan kita memanfaatkan peluang-peluang ini. Terus terang, Balai Bahasa memberi ruang kita seluas-luasnya untuk kepentingan anak-anak kita lewat UKBI ini. Kita program sekolah terbantu dan kalau mau ikut apresiasi, silakan. Kami juga MKKS akan mencoba memberikan ruang-ruang untuk diskusi untuk persiapannya dengan kerjasama dengan Balai Bahasa, tentunya berdasarkan pengalaman. Tadi kalau misalnya SMP 2 Dumai, itu sebagai satu catatan, karena negeri itu siswanya banyak, sehingga dipangkas-pangkas secara periode waktu bisa. Kalau SMA swasta, kalau sekolah-sekolah, misalnya sekolah kami ngapa nggak bisa berturut-turut, itu menjaga waktu karena berkaitan dengan mubazir kalau kita ikut giat tapi siswanya hanya sedikit. Ya, kayak gitu. Jadi kita mengatur waktu, tunggu siswanya sudah 3 periode tahun, baru bisa gabung. Tapi kalau sekolahnya banyak, kalau berstrategi lah agar bisa berpartisipasinya seperti apa. Tadi ditawarkan sama Pak Toha, program Balai Bahasa itu luar biasa banyak. Ini saya tidak promosi atas nama Balai Bahasa, tapi saya merasakan sendiri, baik secara seorang penulis, seorang kepala sekolah, itu luar biasa memberi ruang kepada kita. Untuk guru-guru bahasa atau yang suka menulis, silakan. Kolom alinea itu memberikan, kalau bahasa Pak Toha itu sangu, itu tulisan yang dimuat dapat uang lah bahasanya seperti itu. Dapat hadiah, apresiasi. Kemudian kalau ada yang mengisi kolom serindit juga nanti dapat apresiasi. Kalau yang mau mengisi tulisan karya ilmiah tentang bahasa di kolom Mada silakan. Juga jangan pernah lupa Balai Bahasa selalu memfasilitasi ada lomba-lomba yang bisa diikuti siswa anak-anak kita. Lomba baca puisi, lomba mendongeng, lomba bersair, lomba musikalisasi puisi. Itu yang hadiahnya sudah sangat jelas. Nah, tidak ada kompetisi yang tidak jelas yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau. Itu saja, terima kasih, maju bersama hebat semua. Mudah-mudahan itu kita pegang bersama. Silakan untuk memanfaatkan event yang kita buat bersama ini untuk kemajuan kita semua. Itu saja, saya akan kembalikan kepada Pak Media untuk menutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang, Dr. Bambang Karyawan, YSMPD, yang sudah memoderatori kegiatan atau diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak juga kita ucapkan kepada Ibu Yeni dan Pak Toha juga dari Balai Bahasa. Sama-sama Pak Media. Ya, informasi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali untuk kami MKKS SMA Swasta Provinsi Riau. Harapan kita ya, untuk kedepannya sekolah-sekolah khususnya SMA swasta yang ada di Provinsi Riau bisa ikut berpartisipasi dalam UKBI ini. Ya, tidak ada salahnya kita untuk ikut dalam UKBI ini karena memberikan banyak sekali manfaat untuk kita maupun untuk anak-anak kita di sekolah. Ya, jadi anak-anak kita akan mendapatkan peluang penguatan literasi dan numerasi, dan juga bagi sekolah yang terbaik akan mendapatkan apresiasi sebesar 25 juta rupiah ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan tadi tidak terlalu susah untuk berpartisipasi dalam UKBI ini. Yang pertama itu video, foto, dan juga artikel ya. Betul ya Pak Bambang ya? Betul. Ya. Mari Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Riau, Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia yang mewakili sekolahnya masing-masing ikut berpartisipasi dalam UKBI ini. Terakhir deadline kalau nggak salah tanggal 26 September. 26 September 2024. Ini masih lama waktunya untuk itu. Baik Bapak Ibu semuanya, para peserta sosialisasi giat UKBI Adaptif Merdeka,
inilah akhir dari acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak Bambang, terima Siap, kasih Pak Pak Bambang. Media. Kita foto bersama dulu. Bapak Ibu. Foto bersama Foto. dulu. Siap, Pak Bambang. Ya, Mohon siap. kameranya Untuk Bapak Ibu. dokumentasi, Pak. Nah, untuk dokumentasi MKKS Ibu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mohon jempolnya boleh Ibu, Bapak Ibu, literasi. Boleh ya? Oke, Oh, literasi Bapak tangguh, Ibu. tangguh Pak, Pak. Oh, Nggak tangguh boleh aja. tangguh, Pak. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya semua. Ya, Terima kasih Pak Bambang, iya Pak sama. Media. Ya Sama, sama. Bu. Kita end all ya. Jangan lupa UKBI-nya Bapak dan Ibu, ditunggu Siap, partisipasinya. Bu Yeni. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya kita end ya, Pak. Ya, silakan Pak.